adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Hari ini Sabtu 3 Desember 2022. Kita sebagai gereja merayakan Pesta Santo Fransiskus Xaverius, seorang misionaris yang besar dan menjadi pelindung bagi karya misi gereja. Kita ingin belajar dari semangat Santo Fransiskus Xaverius dalam mewartakan sabda Allah, dalam mewartakan karya-karya Allah bagi penyelamatan. Untuk itu, marilah kita persiapkan hati kita berdoa. Allah Bapa penyelamat umat manusia, berbagai bangsa Kau jadikan milik-Mu. Berkat pewartaan Santo Fransiskus Xaverius, semoga semangat kerasulannya berkobar dalam hati semua orang beriman, sehingga di mana-mana umat-Mu berkembang subur. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga. Lalu Ia duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini menginspirasi perayaan pesta kita sebagai umat Allah, di mana gereja hari ini merayakan Pesta Santo Fransiskus Xaverius, salah satu pendiri Serikat Jesuit yang telah memberi teladan bagi kita dengan segala perjuangannya, khususnya semangatnya. Maka banyak dari lukisan-lukisannya dilambangkan dari dadanya keluar api. Tandanya apa? Suatu simbol semangat yang begitu besar yang dimiliki oleh Fransiskus Xaverius. Kalau kita melihat perjalanan karya misinya, ketika dia pergi ke tanah misi, dia tidak pernah berpikir untuk kembali ke tempat asalnya. Injil hari ini menginspirasi kita. Ternyata satu warisan wasiat terakhir
yang diberikan Yesus kepada muridnya adalah karya misi. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Itu wasiat terakhir Yesus, pesan terakhir Yesus kepada para muridnya sebelum dia terangkat ke surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentu bagi kita, bagi gereja, karya misi sangat-sangat penting. Bahkan dikatakan dalam dokumen gereja, kita semua adalah misionaris. Nah, pembaptisan kita. Maka Injil hari ini mencerminkan bagaimana Yesus mengutus para muridnya. Setelah Yesus memberikan para muridnya suatu mandat untuk pergi mewartakan, Yesus juga memberikan mereka kekuatan-kekuatan, peneguhan-peneguhan. Dikatakan di sini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tanda-tanda apa yang menyertai kita orang beriman? Kalau kita benar-benar beriman, kalau kita benar-benar ingin mewartakan, ingin bersaksi tentang kebaikan Allah. Tanda-tanda yang dijanjikan oleh Yesus kepada kita adalah, yang pertama, mengusir setan. Itu kekuatan kita, kekuasaan yang diberikan Allah kepada kita, mengusir setan. Lalu apalagi? Dikatakan juga kalian akan berkata-kata dalam bahasa yang baru. Lalu ditambahkan lagi, jika kalian memegang ular atau minum racun, kalian tidak akan mendapat celaka. Lalu terakhir adalah rahmat penyembuhan. Itulah tanda-tanda yang diberikan Yesus, yang dijanjikan Yesus bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang akan mewartakan, bagi orang-orang yang akan bersaksi. Benarkah demikian? Saya 12 tahun sudah menjadi misionaris. 15 tahun selama sama pendidikan kalau dihitung, saya tinggal di Meksiko. Memang saya belum pernah mencoba, saya belum pernah memegang ular, saya belum pernah mencoba untuk minum racun. Tapi bukan itu yang dimaksud Yesus. Yang dimaksud Yesus adalah kemampuan kita sebagai orang beriman, pertama-tama adalah mengusir setan. Apa itu setan? Setan adalah segala sesuatu kekuatan yang merusak. Merusak kemanusiaan, merusak persaudaraan, merusak kehidupan. Itulah kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa yang merusak. Ketika kita membaca, merenungkan, mendengar sabda Tuhan, maka itulah kekuatan kita supaya kita bisa mengalahkan kuasa-kuasa yang menghancurkan kehidupan, kuasa-kuasa yang menghancurkan persaudaraan, kuasa-kuasa yang menghancurkan kemanusiaan, seperti egois, seperti dendam, seperti kebencian, dan banyak hal lagi yang bisa menghancurkan. Kekuasaan-kekuasaan itulah yang harus kita kalahkan dengan kuasa yang diberikan oleh Yesus, yaitu cinta kasih, pengampunan, berbagi, dan memberi pengharapan. Itulah yang akan menandai kita sebagai orang Kristiani. Itulah yang menandai kalau kita menjadi saksi. Kita menggunakan kekuatan Allah, kekuatan cinta kasih, kekuatan pengampunan, kerahiman belas kasih. Untuk apa? Untuk mengalahkan kekuatan-kekuatan yang merusak. Kedengkian, iri hati, segala macam egois yang bisa menghancurkan. Maka dikatakan Yesus,
kuasa-kuasa itu, kalian akan mengusir kuasa-kuasa kegelapan dengan kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Lalu yang kedua yang menarik adalah kalian akan mengetahui atau berbicara dengan bahasa yang baru. Ketika pertama kali saya pergi ke Meksiko, saya tidak bisa bahasa Meksiko karena di sana digunakan adalah bahasa Spanyol. Jadi saya belajar dan sekarang tahu bahasa Spanyol. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh Yesus. Bahasa baru, bahasa yang dikomunikasikan oleh Yesus adalah bahasa Bapa. Bahasa cinta kasih, bahasa yang memberikan pengharapan, bahasa yang dimengerti oleh semua orang. Itulah bahasa komunikasi yang diberikan oleh Yesus. Bukan bahasa-bahasa penghakiman, bukan bahasa-bahasa kutukan. Tetapi kita sebagai saksi-saksi Allah, saksi-saksi kerahimannya, dibekali oleh bahasa baru, bahasa cinta kasih, bahasa yang dimengerti oleh semua orang. Maka kita diundang sebagai murid Yesus selalu menggunakan bahasa cinta kasih, bahasa yang memberikan pengharapan, bahasa yang mengampuni, bukan menghakimi. Lalu jika kalian memegang ular dan minum racun, kalian tidak akan mendapat celaka. Maksudnya apa? Jelas kalau kita bicara ular, kalau kita melihat sejarah, ular digambarkan dalam kitab Kejadian sebagai penggoda yang menggoda manusia supaya jatuh ke dalam dosa. Memegang ular artinya bahwa bagaimana kita menguasai ketika godaan, tantangan-tantangan semakin kuat, kita masih bisa bertahan. Tentu sebagai murid Yesus, sebagai pewarta, orang-orang yang bersaksi, kita tidak mudah jatuh ke dalam godaan-godaan yang menyesatkan, godaan-godaan yang menjerumuskan kita ke dalam kedosaan. Karena itu jelas yang menandai orang-orang yang percaya adalah bisa mengalahkan tantangan, bisa mengalahkan tidak jatuh ke dalam godaan-godaan tersebut. Maka hari ini jelas bekal-bekal yang diberikan Yesus kepada para murid, bekal-bekal yang diberikan kepada gereja, bekal-bekal yang diberikan kepada kita sama. Kita diundang dalam perutusan kita sebagai misionaris di rumah kita masing-masing, di tempat kerja kita, dengan teman-teman kita. Yang pertama, untuk mengalahkan kekuatan-kekuatan jahat, kekuatan yang menghancurkan dengan kekuatan cinta kasih. Yang kedua, cara kita berbicara, bahasa yang kita gunakan, yaitu bahasa cinta kasih, bahasa pengharapan, bahasa pengampunan, bahasa yang dimengerti oleh semua orang. Dan yang ketiga, tentu kita dengan rendah hati mohon kepada Tuhan selalu kekuatannya, semoga kita tidak mudah jatuh ke dalam godaan-godaan duniawi, godaan-godaan yang membuat kita hidup dalam lingkaran dosa. Inilah tanda-tanda. Dan yang terakhir tentu pertemuan kita dengan Tuhan, perjumpaan kita dengan Allah, dengan sabdanya yang bisa menyembuhkan diri kita dan juga kita bisa menyembuhkan orang lain. Terutama menyembuhkan relasi-relasi kita yang terluka. Itulah tugas para murid dengan bekal-bekal yang diberikan oleh Yesus. Sekarang menjadi tugas kita masing-masing. Kembali kepada perayaan santo kita hari ini, Santo Fransiskus Xaverius yang menjadi pelindung misi. Yang digarisbawahi adalah semangatnya dalam penyebaran iman. Patut mendapat acungan jempol. Dan sekaligus menjadi teladan bagi kita dalam menjalankan misi-misi kita. Tentu Fransiskus Xaverius mempunyai perjuangannya sendiri.
Dia sebagai orang yang pandai, orang yang pinter. Dia sempat kuliah di Universitas Paris. Dia mengagung-agungkan ilmu pengetahuan. Awal-awal dia tidak mau bergabung, tetapi akhirnya Ignatius dari Loyola menyadarkan dia dengan mengutip kata-kata Yesus. Apa gunanya memperoleh seluruh dunia jika kamu kehilangan nyawa? Apa gunanya memperoleh seluruh dunia jika kamu kehilangan nyawamu? Disinilah Fransiskus sadar bahwa perjuangannya, pengorbanannya ternyata bukan untuk dunia ini, tetapi untuk Tuhan, untuk keselamatan semua orang. Inilah yang harus kita garis bawahi dalam permenungan kita. Semoga iman kita menjadi keselamatan bagi diri saya, diri kita, diri pasangan kita, diri keluarga kita, diri anak-anak kita, dan diri orang lain. Semoga Santo Fransiskus Xaverius mendoakan kita sehingga kita juga menjadi saksi-saksi iman yang penuh semangat tanpa lelah. Semoga Tuhan memberkati.